Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bicara Saham Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mengupdate video terbaru dari Bicara Saham Indonesia. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti perjalanan Bicara Saham Indonesia dari awal sampai sekarang. Nah, sekiranya ada video dari Bicara Saham yang bermanfaat, boleh di-share melalui Facebook, Twitter, Instagram sebagai ajang berbagi info kebaikan. Nah, hari ini kita akan review singkat sekuritas ajaib. Teman-teman bisa cari aja di Play Store, cari yang namanya ajaib. Nah, di sini teman-teman sudah dibawa ke halaman ajaib. Teman-teman bisa download. Jika teman-teman belum buka rekening ajaib, teman-teman bisa daftarkan rekening RDN. Untuk prosesnya sekitar 4-5 hari. Nah, berhubung di sini saya sudah punya, tinggal buka aja. Nah, di halaman depan tampilannya seperti ini. Dan semisalnya teman-teman pengen pantau suatu saham, teman-teman bisa klik bagian pencarian. Contoh aja, ini saya pengen pantau saham BRIS. Teman-teman tinggal tambahkan bintang, terus teman-teman kembali. Nah, di sini untuk tampilannya untuk saham BRIS sudah di dalam watchlist teman-teman. Kita buka aja. Di sini kita akan dibawa ke bagian order book. Yang pertama yang kita pelajari bid sama ask. Itu buat yang beli, itu buat bid, yang ask itu buat yang jual. Nah, buat belot sama alot ini berapa jumlah antriannya. Habis itu kita ke news. Di sini akan dikasih berita mengenai suatu saham tersebut untuk beritanya. Dan berikutnya soal analisis. Nah, analisis ini kita bisa lihat di sini ada analisis dari rekan-rekan saham yang lain, nanti bisa dipantau. Dan untuk selanjutnya ke statistik. Ini buat melihat perform atau evaluasi suatu saham, dividen dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya kita masuk di bagian teknikal. Nah, di sini ada juga buat planning jangka trading. Buat teman-teman ini bisa pakai rumus Fibonacci atau dengan indikator teknikal, moving average dan lain-lain. Terus di bagian selanjutnya di bagian finansial. Nah, di sini teman-teman disuguhkan pertumbuhan, keuntungan transaksi suatu perusahaan. Dan berikutnya crop action, ini buat ada jadwal-jadwalnya. Semisalnya dividen ini juga ada per tanggal berapa. Terus kemudian RUPS buat rapat-rapat untuk pemegang saham. Dan berikutnya stock split, kalau misalnya terjadi stock split nanti juga dikabari. Bonus stock dan pengumuman nanti juga ada dikabari. Dan yang terakhir, profil ini biasanya membahas mengenai suatu emiten, posisi pejabat sama komisaris yang berada di suatu emiten. Nah, di sini kita bisa juga atur grafik.
Nah, kali ini kita pakai candlestick line chart, kita terapkan. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kita buat candlestick, kita atur kembali, buat candlestick kita terapkan. Nah, pengaturannya seperti ini. Dan juga kita bisa lihat chartingnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat chartingnya, terus bisa dirubah sesuai dengan teman-teman yang pengen pantau. Dan di sini juga teman-teman bisa memakai indikator yang biasanya teman-teman pakai. Contoh aja moving average atau MACD. Nah, teman-teman tinggal diatur aja, dan juga bisa melakukan penambahan melalui analisa Fibonacci yang biasanya sering dipakai. Dari yang paling bawah tinggal kita tarik sampai ke garis line paling atas. Nah, di sini teman-teman juga bisa pantau itu prospek kedepannya. Dan di halaman selanjutnya kita bawa ke kolom pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tanggal. Di sini tanggalnya bisa teman-teman pantau buat dividen, RUPS atau laporan keuangan atau IPO emiten yang baru. Dan selanjutnya teman-teman yang paling krusial di sini, teman-teman dibawa ke laporan charting harian. Teman-teman bisa pantau top value, top frekuensi, yang lebih bikin kita deg-degan lagi sama top gainers sama top loser. Teman-teman wajib pantau untuk pergerakan setiap hari. Dan di sini juga teman-teman bisa pantau di bagian sektor saham. Di sini kalau misalnya teman-teman klik, nanti teman-teman dibawa ke saham yang berhubungan. Misalnya di industri kayak ADMG, AGI, AKPI, Aldo, Alka, dan lain-lain. Dan juga begitu juga untuk di bagian bidang lain, contoh aja seperti consumer kayak Ades, Aisyah, Alto, Bentek, Budi, Kem, dan lain-lain. Di sini bisa dicek semuanya. Dan di bagian berikutnya bagian indeks. Di sini teman-teman bisa lihat charting untuk indeks saham untuk buat lokal di Indonesia kayak LQ45, JII, indeks HID 420, indeks 30, ISIS, Kompas, dan lain-lain. Bisa teman-teman cek. Indeks global. Di sini teman-teman akan disuguhkan indeks-indeks saham di luar negeri. Dan juga mata uang, tukarnya, komoditas, harga jual belinya bisa teman-teman pantau. Sekian dulu review singkat dari Bicara Saham Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.